Simpuh. Puan dendangkan namanya di tiap derap napas. Dengan hitungan tak terbilang pada setiap buku jemar. Di dada engkau, diri yang lain mengetuk pintu. Serasa lepas tali jantung. Diri itu yang hendak hengkang dari riuh rumahmu, bakal ia tempuh perjalanan pada setapak paling lengang, berumah di kesunyian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat penyair dimanapun berada. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang penyair perempuan Indonesia, di mana tulisan-tulisan beliau sudah diterbitkan di berbagai media. Dan alhamdulillahnya pada hari ini saya akan mewawancarai sambil mengurui kaki. Nggak, ini nampak inyo alun deh. Alah alun. Nggak mari, itu harusnya ada kameramen ke bawah dulu. Jangan nampak masuk balik. Walu. Tuh, sap, naik ke teh. Ica-icanya tadi sobat sastra belum melihat. Nah, sekarang sudah melihat ini kakak kita, Kakak Yeni Purnamasari. Setenang cahaya wajahnya. Kita akan membahas beberapa hal. Karena yang saya tangkap salah satunya adalah beliau ini kemarin terpilih sebagai salah satu katakanlah sastrawan. Celi apa kak? Sastrawan yang sastrawan yang mengunjungi sekolah-sekolah. Enggak apa, lanjut aja. Boleh sampai tanda tangan, enggak apa. Enggak apa-apa. Abang aja, Bang. Jangan Bapak. Bapak astaga. Bang. Nampak. Sebelumnya sambil beliau tanda tangan, saya perkenalkan dulu. Selain beliau menulis di banyak media dan banyak bentuk, selain penyair puisi, penyair, cerpen atau cernak sekalipun, pernah juga saya membaca cernaknya. Beliau juga adalah seorang ini. Kalian lihat ini apa? Dia adalah seorang musisi sekarang. Nah, sekarang kalau Nio meci apa? Sekarang kita akan membahas bagaimana Yeni memposisikan dirinya sebagai salah satu sastrawan yang kemarin ini terpilih dan diberangkatkan kemana kemarin? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kak Batang. Mana? Oke, SMA Negeri 1 Guguk. SMA Negeri 1 Guguk. Bagaimana menurut kakak di sana? Apakah ada nampak nak? Enggak. Apakah ada kemungkinan regenerasi kepenulisan tumbuh di sana atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Pegang aja. Dan bersiap-siap setelah kalau melihat dari antusiasme siswa di sana, sepertinya sangat-sangat potensial peserta akan muncul generasi baru agar konfirmasi lagi ke kami dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota ini di bidang sastra untuk memastikan juga seni atau tidak. Karena di situ bisa persiapkan kemarin saya melihat potensi anak-anak itu bukan cuma di bidang sastra, tapi juga teater dan jurnalistik. Ya, sangat-sangat
menampilkan puisinya di tengah-tengah kita. potensial lah gitu. Dan sekali lagi Dan Bapak Ibu, atmosfer sastra sepertinya juga terbangun di sana karena guru-guru juga sangat-sangat mensupport. oleh tamu-tamu kita dari luar negeri. Sebelumnya Kak, Ada dari ini sebenarnya adalah konten komedi. Anda jangan sekali-sekali bertindak sebagai dosen di sini. Tidak ada. Singapura. Ini konten komedi saja. Tapi berdasarkan pemakaran kakak tadi, kayak ini tadi, bahwasanya ini adalah Farida dari salah satu cikal bakal lahirnya penulis gitu ya. bertemu, silakan. Yang bikin ada itu apa? Maksudnya tuh Dan juga sempat kepikiran seperti itu karena apa? Apakah kemarin? ya, Ini mohon maaf sebelumnya sobat penyair, saya tidak ikut menemani beliau ke peserta sama satu gugu, tapi saya sempat bertanya. Nah, dari Payakumbuh. sekarang ini yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi pijakan kayak ini sehingga bisa menjamin kalau akan adanya regenerasi dari itu gitu? Apakah bisikan dari guru atau memang kemarin itu sempat setelah dibagikan proses kreatif mereka langsung menulis atau bagaimana? Yang pertama, melihat bagaimana minat mereka mengikuti diskusi, semuanya perhatian tertuju ke pemateri. Kemudian ketika di sesi tanya jawab, mereka rebutan ingin bertanya. Ya, Contoh pertanyaan menarik dari mereka apa? Kira-kira? ada salah seorang penanya gitu. Dia menanyakan apakah bagaimana supaya apa yang kita tulis itu maknanya itu sampai ke pembaca sesuai dengan yang ditulis oleh penulisnya. Di sini berarti kan ada pemahaman mereka tentang puisi masih belum begitu luas, cuman sudah ada keinginan untuk menulis seperti itu. Jadi ketika dikatakan bahwa puisi yang baik justru ketika pembaca membacanya dengan interpretasi yang berbeda gitu, terlepas dari makna yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh penulisnya. Nah, di sana mereka sepertinya mulai terbuka cakrawala pemikirannya seperti itu. Dan ada juga yang menanyakan tentang tips mengatasi writer's block. Nah, artinya mereka kan sudah mulai menulis. Dan ya, iya seperti itu. Sekali lagi tolong, sekali lagi jangan perlakukan diri antuna sebagai dosen di sini. Tapi BTW Kak, itu yang tampil apakah sholat situ kamera kawan? Nampak enggak tuh? Selamat datang. Pakai gua. Halo, selamat datang di Payakumbuh Putri Festival. Semoga terhibur dengan pertunjukan puisi yang kami suguhkan. Enjoy Payakumbuh Putri Festival. Jaya. Mama lari kok. Lihat. Sebagai yang baru datang, bagaimana? Kenal nggak sama Kak? Oh, tidak kenal. Oh, sama Bang? Kenal. Masa? Kenal. Oke. Udah itu aja. Ada lah lama ya kan? Ngomong-ngomong, by the way, teman-teman publik, sobat penyair dimanapun berada, beliau nantinya juga salah seorang peserta rentak puisi. Apakah sekali lagi Kak, catatan pentingnya dari mendatangkan sastrawan ke sekolah tadi, punya apa ya, enggak, aku agak serius. Kemarin sempat nggak dikasih tugas gitu. Iya, ada. Anak alun lah, pakai kola baru ada.
Iya. Terakhir di sesi, sebenarnya sesinya udah habis. Ya, sesinya udah habis, tapi ternyata di akhir diskusi itu setelah tanya jawab, seluruh siswa kan punya gadget, punya gawai. Jadi selama ini mungkin mereka hanya menggunakan gawai untuk main medsos dan lain sebagainya. Maka waktu itu kami memberikan mereka tantangan membuat puisi dalam 5 menit, kemudian dikirimkan ke guru bahasa Indonesia. Gitu. Pakai WA berarti. Pakai note catatan di HP. Nanti dikirim pakai dokumen atau apalah gitu ke gurunya. Gitu. Kayak ini kira-kira umur guru bahasa Indonesianya berapa? Apakah udah oke. Sekali lagi karena ini adalah salah satu agenda dari, bukan agenda sih, karena ini kita dalam rangka mengikuti Payakumbuh Putri Festival. Sekali lagi seperti yang tadi saya meminta kepada Kak Yeni, kira-kira apa pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan ini, dan apa yang Kak Yeni harapkan dari seluruhan program termasuk yang tidak kamu hadiri tadi. Oh ya, tadi itu saya rasa itu salah satu yang mungkin bisa menambah daya kamu dalam bermusik. Karena orang-orang komposer datang gitu. Apa harapannya untuk dengan adanya ini? Apa harapannya ke depan? Itu. Lalu nanti tutup saja wawancara ini dengan cara kamu. Bagaimana, terserah. Mau senyum atau apa, terserah. Oke, silakan. Ya, harapan ke depannya saya berharap PPF ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat sastra kalangan-kalangan tertentu saja, tapi juga meluas dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Sampai ke Tabahana. Kok bang ke ujung dunia? Ya, masyarakat sekitar merasakan dampaknya, merasakan ikut merayakan gitu, dan merayakan Idul Fitri. Dan yang patut dipertahankan juga seperti Go to School kemarin itu sangat baik sekali, karena ada hal yang berbeda dari tahun kemarin kan. Dengan adanya datang ke sekolah, siswa itu lebih leluasa untuk bertanya tanpa rasa takut dan rasa minder, karena mungkin kalau seandainya seperti tahun lalu didatangkan kemari itu lebih banyak mereka tuh pasif gitu. Jadi itu perlu dipertahankan dan dikembangkan gitu. Dan pematerinya juga diharapkan akan menghadirkan yang orang-orang luar biasa yang wah lah begitu ya, seperti hari yang tahun ini juga mantap lah tuh yuk. Yang harus dipertahankan keluarga. Mantap. Pertahankan keluarga, dan yang belum berkeluarga silakan berkeluarga. Diam simpul Tuan dendangkan namanya di tiap derak napas, dengan hitungan tak terbilang pada setiap buku jemari. Di dada engkau diri yang lain mengetuk pintu, serasa lepas tali jantungmu. Diri itu
pada setapak paling lengang, berumah di kesunyian. Ia berkata padamu, selamat tinggal, aku yang dungu. Akan aku terobos pintu-pintu itu, akan aku singkap tirai-tirai cahaya itu, untuk menemukanmu, untuk menemuimu. Di dada engkau diri yang lain mengetuk pintu, serasa lepas tali jantungmu. Diriku yang hendak engkau dari riuh rumahmu, kalian tempuh perjalanan pada setapak paling lengang, berumah di kesunyian. Puisi ini merupakan karya saya sendiri dan saya ubah menjadi lagu dan termaktub ke dalam buku puisi perdana saya, Berumah di Kesunyian. Terima kasih.